Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rustandi, peserta Latsar Angkatan 16 dengan nomor daftar hadir 06. Korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Definisi korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang definisi korupsi itu sendiri. Pasal 2 berkaitan dengan kegiatan yang melawan hukum untuk memperkayai diri, kelompok, dan organisasi. Sementara pasal 3 terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atas jabatannya. Korupsi sendiri memiliki 3 tingkatan. Yang paling bawah adalah bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan di sini ialah bagaimana seorang yang dengan sadar melawan hukum untuk mengkhianati peraturan-peraturan, mengkhianati SOP-SOP yang telah ditetapkan. Tingkatan korupsi yang kedua yaitu abuse of power, yakni terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Misal, seorang pejabat melakukan penentuan siapa pemenang tender proyek karena ada motif politik ataupun motif keuntungan lainnya. Tingkatan korupsi yang ketiga yaitu material benefit, yaitu suatu tindakan yang dengan sadar untuk mendapatkan keuntungan pribadi, organisasi, dan kelompok. Adapun jenis-jenis tindakan korupsi, di antaranya seperti suap menyuap, kemudian terkaitan perekonomian negara, mencuri uang negara, kemudian benturan kepentingan politik, kemudian penggelapan jabatan, kemudian gratifikasi ataupun pemberian hadiah, janji, dan sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan bentuk-bentuk tindakan korupsi atau tindak pidana korupsi yang pada akhirnya ialah guna memperoleh keuntungan baik dari segi material benefit ataupun politik. Sifat korupsi itu sendiri ada yang bersifat terselubung. Maksudnya ialah suatu tindakan korupsi yang dibungkus oleh nuansa politik, namun pada intinya ialah ingin mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kemudian motif ganda. Nah, hal ini suatu tindakan korupsi yang secara terang-benderang seakan-akan hanya mendapatkan keuntungan material, tetapi di dalamnya ada hal-hal keuntungan politik yang ingin dicapai. Internalisasi paham korupsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus menyadari bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang sangat merugikan negara dan warganya. Dengan adanya korupsi, maka kesejahteraan tidak merata. Kesehatan, fasilitas kesehatan tidak maksimal. Dapat kita bayangkan betapa banyak ratusan triliun uang negara yang dikorupsi oleh oknum-oknum, baik itu yang memiliki jabatan maupun yang tidak memiliki jabatan. Lalu bagaimana
yang perlu kita lakukan sebagai seorang ASN khususnya. Yang pertama, perbanyak bersyukur, perbaiki akhlak, ya, tanamkan sifat rasa syukur, rasa peduli terhadap sesama, mandiri, jujur, ya, adil, dan sifat-sifat mulia lainnya yang perlu ditanamkan dalam diri kita, lalu kita implementasikan dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan bersosial. Dalam pekerjaan misalnya, kita harus jujur terhadap penggunaan dana, baik itu contohnya seperti dana penelitian, kita harus jujur penggunaan dana tersebut. Contoh lain yang populer yaitu tidak korupsi waktu. Nah, dalam kehidupan bersosial misalnya, kita harus menunjukkan sifat-sifat yang mendukung anti korupsi, seperti gaya hidup yang tidak konsumtif, ya. Sebab dengan gaya hidup yang glamor, suka pamer, konsumtif, itu mampu merangsang orang lain untuk berpikir bagaimana mendapatkan sesuatu yang lebih dari kemampuan. Nah, sesuatu yang lebih dari kemampuan itulah yang salah satu yang mendorong seseorang berbuat korupsi. Demikian ringkasan materi korupsi yang sangat singkat dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.